على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama kami ingin menyampaikan terlebih dahulu, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada siang Jumat hari ini, kita yang hadir di masjid ini masih Allah takdirkan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Untuk itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salat Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya dapat memperberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para jamaah sekalian, melalui mimbar ini saya ingin menyampaikan juga, mari kita sama-sama berusaha dan berikhtiar mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan taqwa, meningkatkan ibadah, sekaligus meningkatkan amal soleh di sisa-sisa umur kita di dunia ini. Semoga dengan ikhtiar-ikhtiar itu kelak Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua ketika kita kembali ke hadiratnya, Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita, setiap manusia, ada masa-masa kita akan meninggalkan dunia ini. Waktu bergulir begitu cepat. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Ada masa kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita hidup di dunia ini. Ada masa di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah amanahkan dalam kehidupan kita. Istri kita, anak-anak kita, harta kita, kedudukan dan jabatan kita, bahkan diri kita sekalipun adalah milik sang pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jamaah sekalian, kami ingin menyampaikan, mari kita memperbanyak untuk mempersiapkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk beramal saleh dan untuk mempersiapkan bekal kematiannya. Dalam sebuah riwayat, man dana nafsahu bermakna hasabahu, artinya memperhitungkan dan menimbang-nimbang, kira-kira sudah cukupkah bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kami ingin menyampaikan melalui mimbar ini, mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk memperbanyak bekal menghadap kematian kita masing-masing. Setiap kita adalah sedang melangkahkan kaki kita ke alam kubur kita masing-masing. Oleh karena itu kata para ulama, setidaknya ada 3 kemuliaan bagi orang-orang yang memperbanyak bekal kematiannya atau memperbanyak untuk mempersiapkan kematiannya. Keuntungan atau kebaikan yang pertama kata para ulama, bahwa orang yang banyak mengingat kematian dalam kehidupannya, sesungguhnya dia sedang menyegerakan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang memperbanyak kematian mereka hidupnya santai-santai. Tidak mungkin orang yang memperbanyak bekal kematian kecuali dia menyegerakan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah taubat di dalam Al-Qur'an adalah Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan bahwa pertaubatan itu adalah merupakan sesuatu yang harus atau sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Di dalam ayat yang lain yang mengisyaratkan hal yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda, Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah. Seolah-olah Allah yang menyampaikan cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Bersegeralah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita menyegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bermuhasabah apa yang sudah menjadi persiapan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kita masih hidup dalam kemaksiatan, perbuatan dosa, perkataan dan perbuatan kita yang jauh dari nilai-nilai syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kata para ulama, orang yang memperbanyak ingat akan kematian biasanya mereka cenderung untuk lebih qanaah. Mereka tidak tamak, mereka tidak rakus, mereka tetap berikhtiar, tapi dengan cara mencukupkan diri dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa agama disebut dengan qanaah. Lawan dari kata tamak, orang yang rakus. Orang yang tidak qanaah biasanya berapapun atau apapun yang diberikan oleh Allah tetap merasa dia kurang dan terus akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan tidak ada waktu untuk akhirat, seolah-olah waktunya hanya untuk dunia. Maka oleh karena itu Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat kecil yang bernama Abu Hurairah yang saat itu masih berusia belia. Ada 5 nasihat yang beliau sampaikan kepada sahabat Abu Hurairah. Yang salah satunya beliau menyampaikan, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi kepada sahabat Abu Hurairah, ridhoilah, terimalah semua apa yang sudah Allah berikan kepada kamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling cukup, orang yang merasa kaya, orang yang sudah merasa begitu banyak diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul dalam hatinya jiwa atau sifat qanaah. Sehingga ketika qanaah itu muncul, tidak terlalu ambisius terhadap dunia. Mereka mencari dunia iya, tapi tidak serta-merta menghabiskan seluruh waktunya 1 kali 24 jam dalam sehari semalam dia habiskan untuk kepentingan dunianya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga tidak ada waktu untuk akhirat dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang ketiga kata para ulama, orang yang memperbanyak ingat kematian itu adalah mereka biasanya semangat
dalam beribadah, atau dalam bahasa agama disebut dengan mujahadah, senang bermujahadah. Maka oleh karena itu mujahadah juga bagian dari yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersemangat, bersungguh-sungguh untuk datang kepada kami, kata Allah, dengan membawa serangkaian amal soleh. Walladzina jahadu fina, datang kepada kami membawa sekian banyak amal soleh untuk menghadapi bekal kematiannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada orang-orang yang bermujahadah dalam kehidupannya, maka janji Allah di dalam ayat ini, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan hidayah untuk mereka. Pasti akan kami berikan petunjuk untuk mereka dalam kehidupannya, sehingga dia bisa dan tahu langkah-langkah apa yang harus dia tempuh dalam kehidupannya di dunia ini. Dia paham betul mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dia paham betul dia mana yang halal dan mana yang haram. Dia paham betul mana yang hak dan mana yang batil, yang benar dan yang salah, sehingga mereka tidak salah langkah dalam menghadapi kehidupan ini. Mereka berjalan dalam kehidupan di dunia ini sesuai dengan jalan-jalan Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang terus berbuat kebaikan dan terus melakukan kebaikan. Sebagaimana perintah muhasabah di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Perintah Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa orang yang beriman itu belajar dari masa lalunya untuk masa depannya. Para ulama tafsir menyebutkan masa depan yang dimaksudkan tidak hanya masa depan dunia, bahkan masa depan kita di akhirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap setiap perbuatan yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita terus bermujahadah, kita menyerahkan diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan hati dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar kita masing-masing, sesuai dengan kadar apa yang sudah kita ikhtiarkan dalam kehidupan di dunia ini. Niscaya kita akan punya cukup banyak waktu untuk kehidupan kita di akhirat. Untuk itu sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini kita perlu beristiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, artinya mereka beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah dalam amal soleh. Amal soleh standarnya dua para jamaah sekalian, kerjakan perintah dan tinggalkan larangan. Standar minimal, kerjakan perintah dan tinggalkan larangan. Tidak cukup dengan hanya melakukan perintah, tapi kita abai terhadap larangan-larangan Allah, dan itu harus tetap kita lakukan secara istiqomah. Janji Allah di dalam ayat ini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka orang yang seperti ini tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran dalam kehidupannya di dunia bahkan di akhirat. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah merasa bersedih hati karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jamaah sekalian, kami ingin menyampaikan dan mengingatkan diri kami sendiri dan juga para jamaah sekalian, mari kita memperbanyak mengingat kematian, sehingga dengan mengingat kematian itu hidup kita lebih merasa bersemangat,
merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah dan ada semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada kita sekalian sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ikhwatal iman ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon kepada Allah semoga setiap apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi hajat-hajat kita di dunia, terlebih hajat-hajat kita di akhirat senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama kembali kepada Allah atas dengan ridhonya dan dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.